Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya pada saat ini. Dan pada kesempatan kali ini, saya Hendra Imajiner Halawa, NIM 23086049 akan menjelaskan materi dari kelompok 1, yaitu berpikir logika dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Sebelum kita masuk pada pembahasan materi kita pada saat ini, yang sebelumnya mari kita bersyukur atas anugerah Tuhan sehingga pada saat ini kita bisa membersamai, terlebih membuat video ini dengan penuh semangat. Sebelumnya yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah strategi dan pengembangan dalam PJOK, yaitu Bapak Rizky Amran, SPD MPD, sebagai dosen pengampu 1 pada materi perkuliahan hari ini. Dan sebelumnya izinkan saya menyampaikan judul dari materi kita pada hari ini, yaitu berpikir logis dalam pembelajaran PJOK. Sebelumnya kita masuk pada latar belakang, yaitu apa itu berpikir logis. Berpikir logis adalah cara menganalisis sesuatu hal dengan menggunakan logika dan bisa diterima secara akal sehat. Berpikir logis sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan dalam hal mendukung terlaksananya kegiatan belajar dengan baik dan benar. Dari beberapa hal yang pernah kita alami, mungkin teman-teman semua pernah mengalami ataupun menjalani sekolah, baik itu SMP, SD maupun SMA. Banyak hal yang perlu kita pelajari di situ, yaitu salah satunya kita dipacu untuk terus berpikir. Bagaimana kita memecahkan suatu hal dengan pemikiran yang logis atau pemikiran sederhana kita yang masuk akal. Inilah pembahasan yang akan kita bahas ke depan ini, yaitu bagaimana seorang siswa memecahkan suatu persoalan yang ia sedang alami dengan kemampuannya sendiri, dan dia bisa memecahkan masalah tersebut dengan berpikir dan bisa mencari solusi dari hasil pemikirannya tersebut. Ke depan hal ini yang akan menjadi fokus kita, materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu berpikir logis. Kenapa berpikir logis? Berpikir logis ini adalah suatu pemikiran yang masuk akal yang harus dilatih. Kenapa harus dilatih? Karena berpikir logis ini harus dilatih karena setiap manusia memiliki pandangan yang berbeda-beda. Berpikir logis ini bukan berarti dimiliki oleh setiap orang. Akan tetapi berpikir logis ini harus ada pembelajarannya, harus ada pengarahannya, sehingga pandangan terhadap sesuatu masalah itu bisa sama dan solusinya juga bisa diambil secara benar dan tepat. Begitu juga dalam pendidikan kita. Berpikir logis harus diterapkan dalam pendidikan kita di Indonesia, yaitu salah satunya pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan rekreasi. Kenapa? Karena dalam PJOK, apabila hal demikian tidak bisa diterapkan oleh siswa maupun guru yang mengasuh, maka pembelajaran akan terganggu. Pembelajaran akan susah memberikan manfaat yang jelas. Seandainya seorang guru memberikan contoh, memberikan suatu materi, tetapi siswanya tidak bisa menerimanya, meresponnya dengan benar. Kenapa? Karena pemikirannya belum diarahkan. Oleh karena itu, materi kita pada hari ini kita akan fokus pada hal demikian. Pertama, mari kita masuk pada materi apa itu definisi berpikir logis. Kita masuk pada pengertian berpikir. Berpikir adalah menggunakan seluruh potensi akal budi untuk mempertimbangkan, memutuskan dalam ingatan yang memerlukan beberapa aspek. Yang
aspek alasan, pertimbangan serta penguatan suatu keputusan. Berpikir adalah salah satu ciri dari manusia. Sejak awal manusia sudah berpikir. Berpikir ini adalah suatu kemampuan ataupun hal yang dimiliki oleh manusia. Inilah bedanya manusia dengan makhluk lain. Kalau makhluk lain misalnya hewan hanya bisa melakukan gerakan tanpa bisa berpikir. Mereka hanya ada insting. Tetapi kalau manusia, mereka punya otak, mereka punya kemampuan untuk berpikir, bernalar. Apa yang menjadi hal yang bisa dilakukan? Dengan mempertimbangkan beberapa aspek. Misalnya, dia ingin mengambil keputusan, maka dia berpikir, apa yang menjadi risiko apabila saya mengambil tindakan tersebut. Sejak dahulu, berpikir sudah dimulai. Berpikir sudah ada ketika sebelum zaman purba ataupun manusia pertama kali ada. Yaitu ketika manusia, apa buktinya bahwa berpikir sudah diterapkan dari dulu? Kita bisa melihat ketika orang pada zaman dahulu itu berburu ataupun bertahan hidup. Mereka bisa mencari makan, mereka bisa bertahan hidup di tengah keterbatasan alat seperti yang kita miliki sekarang, seperti panahan, seperti pancing, seperti hal-hal lain. Jadi dahulu tidak ada semacam itu. Tetapi bagaimana manusia bisa bertahan hidup, mencari makanan, berburu, serta bisa hidup dalam beberapa waktu? Salah satu contoh bahwa manusia itu berpikir, mereka bisa memanfaatkan hal-hal yang mereka dapati, seperti memanfaatkan batu ataupun rotan sebagai alat untuk berburu. Salah satu hal yang paling terkenal yaitu memanfaatkan batu sebagai benda untuk berburu. Kenapa? Karena dengan batu mereka mengasah batu, mempertajam dan bisa menjadi senjata mereka untuk membunuh suatu perburuan, misalnya berburu hewan dan berburu hal-hal lain yang bisa dimakan pada saat itu. Begitu juga dengan kemajuan yang ada, berpikir terus berkembang. Berpikir dimulai dari idenya semakin dikembangkan. Manusia itu bersifat mengikuti perkembangan zaman yang ada. Manusia akan terus berpikir, serta mengembangkan isi pikiran yang ada. Kita bisa lihat bahwa perkembangan teknologi zaman sekarang sudah mulai maju. Dari dulu kita tidak pernah melihat, misalnya dari dulu kita hanya boleh berkomunikasi melalui telepon, tetapi hanya melalui suara, hanya melalui tulisan. Tetapi karena sekarang manusia berpikir bagaimana bisa membuat seseorang bisa berkomunikasi langsung, melihat wajah dan lokasi yang dimiliki. Nah, ini yang kita bisa lihat sekarang, yaitu manusia bisa bervideo call, bisa melihat wajah sesama yang dia sedang ngomong. Itulah kemajuan pemikiran manusia. Selanjutnya kita masuk pada pengertian logika. Logika adalah secara sederhananya kita bisa lihat berasal dari bahasa Latin yaitu logos, artinya perkataan. Perkataan dalam hal ini logika juga diartikan sebagai arti masuk akal dan bisa diterima. Artinya logika ini suatu hal yang bisa diterima oleh akal dan bisa diterima oleh pikiran kita. Makanya tadi saya bilang dari awal bahwa logika ini harus dilatih. Kenapa? Karena tidak semua manusia mampu berpikir secara logika apabila tidak dilatih. Dalam hal ini, logika perlu diberikan fundamental yang bagus. Maksudnya di sini yaitu orang harus diberikan pemahaman bahwa apabila seseorang berpikir logika ataupun logikanya jalan, maka masalah yang dia alami itu akan dia pecahkan dengan masuk akalnya, sehingga akan berpotensi mengurangi risiko yang dia terima.
Itu manfaat dari berpikir logika. Sekarang banyak hal yang bisa kita pahami dalam berpikir, yaitu orang sering mengatakan berpikir secara logis. Berpikir secara logis ini maknanya yaitu kita memikirkan sesuatu hal itu ataupun memikirkan suatu persoalan dengan memecahkannya secara masuk akal, naluriah manusia. Jadi apabila kita memberikan solusi itu bisa diterima oleh manusia. Kenapa? Karena memang yang kita tawarkan solusi itu masuk di akal manusia. Sekarang kita masuk pada materi berpikir logis dalam pembelajaran PJOK. Nah, ini yang saya katakan tadi. Menurut seorang ahli yang bernama Hadi dan Saputra 2024 mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran PJOK di sekolah dasar seringkali bersifat instruksional dan kurang mengizinkan siswa untuk berpikir kritis serta meningkatkan kemampuan motorik secara optimal, sehingga keterampilan berpikir dan berpikir kritis peserta didik rendah. Nah, ini berupa pandangan dari seorang ahli yang mengatakan bahwa terkadang dalam dunia pendidikan kita, terlebih di PJOK, kita hanya fokus terhadap motorik siswa yang kadang-kadang lupa bahwa pola pikir juga harus diasah ataupun diperhatikan untuk memberikan suatu instruksi. Kenapa? Apabila kita hanya fokus pada materi penggerak dari siswa, otomatis siswa akan hanya mengikuti gerakan-gerakan yang kita instruksikan sebagai guru. Tetapi yang dimaksud di sini ataupun yang dimaksud dalam pendidikan kita juga harus memberikan materi yang bisa memacu pemikiran siswa-siswa yang dia cari. Kenapa? Karena hal demikian akan membantu mereka berinteraksi dengan baik. Misalnya, kita memberikan suatu permainan, kita memberikan permainan, menjelaskannya, serta kita juga harus menuntun mereka bagaimana mereka menyelesaikan permainan ini dengan menang tanpa ada kekacauan. Harus sportivitas. Jadi mereka juga harus, selain mereka rasa bermainnya dapat, mereka juga akan berpikir, bagaimana saya memenangkan pertandingan ini dengan tim lawan, bagaimana saya dan tim saya ini bisa lebih cepat mengambil misalnya bola, bisa lebih cepat mengambil kon yang ada di depan. Jadi hal demikian harus kita kaji dalam materi kita, sehingga siswa yang kita arahkan tersebut mampu menerima, merespon apa yang kita berikan kepada mereka dengan baik dan benar. Nah, dalam beberapa sumber juga ada beberapa hal yang menjadi manfaat dari berpikir logis dalam pembelajaran PJOK ini. Pertama, yaitu membedakan antara pendapat dan fakta. Sebagai siswa juga ataupun kita sebagai guru harus juga melihat bahwa apabila mereka kita ajari, mereka dalam menerapkan berpikir logis ini mampu mereka kuasai di mana pendapat dan di mana fakta. Materi yang kita sampaikan itu berupa pendapat kita, berupa arahan dari kita. Namun faktanya belum tentu sama dengan instruksi yang kita bilang. Misalnya, contoh materi yang kita paparkan ini, cara melakukan push up dengan baik. Belum tentu siswa itu mampu melakukan push up dengan baik. Jadi dengan berpikir logis, materinya seperti ini, tapi faktanya bisa berbeda. Kenapa? Karena kemampuan setiap siswa itu berbeda-beda. Nah, itu maksud dari membedakan antara pendapat dan fakta. Kedua, yaitu membuat kesimpulan secara sistematis. Nah, apabila juga mereka dilatih untuk berpikir logis tadi, mereka mampu membuat kesimpulan dalam sebuah persoalan. Misalnya dalam pendidikan PJOK kita, berarti misalnya untuk memecahkan persoalan misalnya game, mereka harus kerjasama untuk menang. Jadi dengan hal demikian mereka dipacu untuk berpikir, untuk menang, kalau ternyata kami harus kerjasama dengan sesama tim supaya kami lebih cepat. Selanjutnya, menyusun argumen yang valid. Mereka juga mampu memberikan
pendapat ataupun argumennya dengan valid, dengan hasil yang mereka lakukan. Misalnya mereka melihat ini salah gerakannya Pak, maka mereka juga bisa mengkomentari kita sebagai pengajar. Permisi Pak, ini salah, ini menurut saya gerakannya seperti ini, gerakan yang dilakukan oleh teman saya salah karena teknik yang diajarkan tadi berbeda dengan apa yang dilakukan. Dengan berpikir logika, melatih mereka berpikir demikian, mereka akan berani menyampaikan pendapat apabila mereka telah menguasai apa itu berpikir secara logis. Selanjutnya, tujuan berpikir logis diterapkan dalam pendidikan pembelajaran. Nah, ini yang pentingnya, apa tujuan dari berpikir logis ini terhadap PJOK kita. Pertama, yaitu mendorong siswa membuat keputusan berdasarkan alasan, bukan perasaan semata. Keputusan yang dimaksud ini adalah mengambil tindakan misalnya dalam permainan. Misalnya dalam sebuah game ada permainan futsal. Kapan dia harus menyuting bola dan kapan dia harus mengoper bola terhadap teman. Jadi apabila dia dilatih untuk berpikir logis, ketika ruang kosong, misalnya hanya kiper, maka dia akan mengambil keputusan ini bisa saya syuting. Tetapi ketika ada halangan, maka sebaiknya bola yang saya pegang ini akan saya passing kepada teman yang memiliki peluang lebih besar untuk menyuting ke arah gawang. Makanya mereka dilatih supaya akal mereka itu berjalan. Namun kalau misalnya mereka tidak dilatih, mereka sembarang aja. Biarpun misalnya ada gawang, kiper, ada juga musuh yang menghalang, dia syuting aja. Jadi pola pemikiran itu tidak jalan. Selanjutnya lagi, menumbuhkan budaya diskusi dan debat yang sehat. Dengan berpikir logis dalam pendidikan kita ini, siswa akan dipacu untuk memberikan argumennya. Misalnya, kita seorang guru menjelaskan materi teknik dalam passing bola voli. Kita passing bawah. Bagaimana bentuk gerakan tangannya, bagaimana bentuk gerakan posisi tubuh. Apabila siswa melihat kita, seandainya kita kurang fit, lagi tidak konsentrasi, maka siswa bisa memberikan pendapatnya. Permisi Pak, gerakan yang Bapak lakukan pada saat ini kurang tepat. Kenapa Pak? Seperti yang disampaikan minggu lalu gerakannya seperti ini, gerakannya seperti ini. Jadi apabila siswa sudah dilatih untuk berpikir logika tadi, berpikir logisnya, maka pemikirannya akan jalan. Tidak mudah menerima hal-hal yang salah, terlebih hal-hal yang sudah diberitahukan kepadanya sebelumnya. Makanya siswa harus dilatih. Selanjutnya, memperkuat pemahaman konsep dengan berpikir sebab akibat. Ini juga penting. Kenapa? Siswa harus diajarkan bahwa apapun tindakan yang ia lakukan terlebih di lapangan akan ada efeknya, akan ada sebab akibatnya. Misalnya apabila dia bermain futsal, apabila dia terus menyuting terus bola tanpa mengoper bola kepada teman, itu akan membuang-buang peluang, sehingga akan merugikan timnya. Begitu juga dengan sebaliknya. Apabila dia mampu bekerja sama dengan tim, karena suatu permainan harus ada timnya, maka sebabnya apa? Akibatnya nanti kalau misalnya saya tidak kerja sama, akibatnya apa? Akan merugikan tim. Hal ini harus ditanamkan dalam diri mereka, supaya apapun yang mereka alami ataupun yang mereka lakukan itu, mampu mereka tahu akibatnya. Jadi tidak sembarangan melakukan sesuatu hal, terlebih dalam mengikuti pembelajaran kita. Dari hal demikian bisa kita dari pemaparan yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa berpikir logis ini memanglah sangat penting, merupakan fundamental yang paling awal diajarkan pada siswa, sehingga keberhasilan materi mampu diterima dan bisa terlaksana dengan baik. Kesimpulannya pada saat ini yaitu berpikir logis terdapat hubungan yang signifikan dengan hasil belajar PJOK, menunjukkan bahwa dengan olahraga yang cukup fisik yang sehat dan bugar,
Peserta didik mampu mengikuti proses pembelajaran guna membangun kemampuan berpikir logis, kritis, serta kemampuan pemecahan masalah, serta maksimal sehingga berdampak terhadap motivasi dan hasil belajar siswa. Jadi banyak hal yang menjadi dampak positif dari berpikir logika. Berpikir logis ini dimulai dari fundamental pikiran siswa kita yang baik, berargumen yang baik, serta berkomunikasi yang baik terhadap orang, dan mampu juga meningkatkan hasil dan motivasi untuk terus belajar. Jadi demikian saja materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita dan bagi saya juga yang mendengarkan ataupun menyaksikan video ini. Apabila ada tutur kata, hal yang tidak berkenan sepanjang saya berbicara pada kesempatan kali ini, saya mohon maaf. Saya Hendra Imajiner Halawa undur diri dan mengucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya tutup. Selamat siang, sampai jumpa kembali di video selanjutnya.